bahwa kurikulum adalah salah satu elemen terpenting. Ibarat peta, kurikulum memberikan arah bagi siswa, guru, dan sistem pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seiring waktu, kurikulum di Indonesia terus mengalami perubahan untuk menjawab tantangan zaman. Mulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum Merdeka. Setiap kurikulum memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi semua berupaya membangun generasi muda yang cerdas dan berkarakter. Dalam kurikulum 1904 dan suplemen kurikulum 1999, pembelajaran bahasa Indonesia diimplementasikan sebagai berikut. Sedangkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006, pembelajaran bahasa Indonesia diimplementasikan sebagai berikut. Kemudian, kurikulum 2013 atau K13 dan kurikulum Merdeka Pembelajaran Bahasa Indonesia diimplementasikan sebagai berikut. Dengan perjalanan panjang tersebut, penting untuk merefleksikan bagaimana kurikulum ini berdampak pada pembelajaran, khususnya dalam bidang bahasa. Dari sekedar mengajarkan tata bahasa hingga mengintegrasikan pendidikan karakter, setiap kurikulum punya cerita yang menarik untuk kita diskusikan. Disinilah kita dapat melihat sejauh mana kurikulum telah membantu membangun kecakapan literasi, berpikir kritis, dan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Berdasarkan kurikulum sebelumnya, hal yang sebaiknya harus dipertahankan untuk kurikulum mendatang adalah kemampuan berkomunikasi, keterampilan berbahasa, serta sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Karena ketiganya merupakan aspek penting dalam pendidikan bahasa Indonesia. Alasannya yaitu yang pertama, kemampuan berkomunikasi menjadi alat penghubung dalam interaksi antar budaya di Indonesia. Mengingat kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, keterampilan berbahasa berperan penting bagi peserta didik dalam berpikir kritis, memahami, dan menguasai berbagai bidang, terutama bahasa Indonesia. Yang ketiga, selain itu, sikap positif terhadap bahasa Indonesia perlu dipertahankan agar dapat memperkuat rasa cinta dan bangga terhadap identitas nasional di tengah pengaruh budaya asing. Belakangan ini, dunia pendidikan di Indonesia mendengar kabar mengenai rencana perubahan kurikulum yang akan segera diterapkan. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa kurikulum baru ini akan membawa pendekatan yang lebih segar dan relevan, khususnya dalam menyikapi tantangan era digital dan globalisasi. Nah, sehingga dengan cara itu, maka guru bisa berimprovisasi, murid bisa berkembang pemikirannya. Nah, itu yang nanti, ini tak bocori ya. Jadi arah pembelajaran ke depan itu mau saya arahkan ke arah namanya deep learning. Nah, ini sebuah teori baru sebenarnya. 95 saya kuliah di Australia sudah mempelajari deep learning ini. Jadi sudah 20 tahun yang lalu teori ini berkembang. Nah, di situ yang namanya nanti ada namanya kontekstualisasi, ini sama. Sehingga pembelajaran itu, nanti bocoran lagi itu nanti kita arahkan ke arah pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful. Joyful. Nah, nanti disebutnya pelajaran namanya pelajaran yang full. Full. Jadi nanti kurikulumnya kurikulum full. Berdasarkan wawancara Abdul Mukti, kurikulum baru digambarkan dengan pengurangan materi pelajaran agar lebih ringan, tetapi disertai dengan penjelasan yang lebih mendalam. Pembelajaran diarahkan pada deep learning yang melibatkan kontekstualisasi serta ditekankan pada pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful. Dari ketiga aspek tersebut, mindful learning jadi fokus utama. Dalam pembelajaran yang mindful, terdapat dua domain yang penting. Yang pertama, guru harus peka terhadap perbedaan kemampuan antara murid dan guru. Serta yang kedua, mendorong murid untuk berpikir kritis agar mereka dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, pendekatan difokuskan pada peningkatan kesadaran siswa dalam belajar, yaitu mindful learning. Beliau menekankan bahwa pembelajaran harus lebih mendalam
dengan pengurangan materi yang berlebihan, sehingga siswa memiliki ruang untuk memahami konsep secara utuh dan kontekstual. Konsep mindful learning sangat relevan untuk diterapkan terutama dalam bidang pembelajaran bahasa. Karena rendahnya tingkat literasi peserta didik di Indonesia menunjukkan bahwa metode pengajaran tradisional berfokus pada hafalan dan belum berhasil untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan literasi siswa. Dengan menekankan pendekatan mindful learning, siswa diharapkan dapat belajar dengan lebih fokus dan mendalam pada materi sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas literasi dan keterampilan membaca siswa. Mindful learning mendorong siswa untuk terlibat penuh dan sadar selama proses belajar dengan memperhatikan setiap aspek materi, memahami dengan mendalam dan menyadari tujuan serta manfaat dari apa yang mereka pelajari. Dengan mindful learning, siswa bukan hanya dituntut untuk menyerap informasi, tetapi juga diharapkan untuk mendorong dan memahami konsep secara kontekstual relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Tidak hanya meningkatkan literasi, mindful learning juga memberikan dampak positif pada kesehatan mental siswa, membantu siswa untuk merasa lebih santai dan kurang tertekan, karena mereka diajak untuk menikmati proses pembelajaran tanpa tekanan berlebihan untuk menguasai materi dalam waktu singkat. Pendekatan ini membuat lingkungan belajar menjadi lebih harmonis karena siswa merasa aman dan bereksplorasi, berdiskusi, dan menyampaikan pemahaman mereka tanpa rasa takut dinilai. Dalam jangka panjang, lingkungan belajar yang mindful dan mendukung dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, mengembangkan keterampilan literasi dengan sikap yang lebih positif dan penuh perhatian. Akhirnya, implementasi mindful learning dalam kurikulum baru dapat menjadi langkah yang baik dalam membentuk generasi yang akan datang, yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran dan pemahaman yang mendalam. Hal ini juga akan membantu mengatasi krisis literasi yang dialami oleh sistem pendidikan kita saat ini. Berdasarkan berbagai implementasi kurikulum yang telah diterapkan dan rencana kebijakan kurikulum mendatang, harapannya adalah pendidikan di Indonesia mampu relevan, adaptif, dan berorientasi pada kualitas. Kurikulum baru diharapkan dapat memperbaiki kelemahan dari sistem sebelumnya dengan mengutamakan pembelajaran yang lebih fokus, mendalam, dan bermakna bagi siswa. Selain itu, kurikulum baru harus dirancang untuk menyelaraskan teknologi, metode pembelajaran modern, dan kebutuhan siswa saat ini. Dengan fokus pada mindful learning, siswa dapat diajak memahami pembelajaran bahasa secara relevan dengan kehidupan mereka. Dengan implementasi yang tepat, pendidikan Indonesia di masa depan diharapkan mampu melahirkan generasi yang literat, kritis, dan siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri bangsa.